Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam tarotku. Jadikan ini sebagai payung saja ya, sehingga apa yang buruk kita bisa perbaiki dengan karakter kita lebih baik lagi. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada Seven of Swords in the reverse. Dan the Queen of Wands, the King of Cups. Ada sesuatu yang terbongkar ya. Six of Wands. The World. Four of Wands. Seven of Pentacles. Ini maskulin tuh sebenarnya udah tahu kalau feminim udah nggak stalking dia lagi. Ya, maskulin tahu feminim enggak mantau dia lagi atau enggak keterusan mantau gitu ya. Jadi udah enggak rutin lagi lah, mantaunya sekali-sekali lah gitu ya. Dia tahu. Makanya maskulin pengen banget balik lagi ke feminim. Kenapa? Ya karena feminimnya sudah enggak fokusin ke dia. Ya, udah nggak fokusin ke maskulin. Dan di sini aku ngelihatnya maskulin coba untuk mencari cara agar bisa kembali rujuk sama kamu. Ya, bisa 7 hari ke depan atau 7 bulan, 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun, atau tanggal 7. Ini yang berurusan 7 ya. Angka 7 itu penting loh. Ternyata gitu ya. Ayat Al-Fatihah aja 7 ayat. Ibunya Quran ya. Yang kita baca tiap hari. Dan di sini aku ngelihat maskulin memang sedang menunggu waktu yang tepat agar bisa kembali bersama feminim. Ya, menunggu waktu yang tepat. Ini si Jasmine berarti. The World. Ten of Pentacles. See? Two of Wands, Six of Wands, and the Fool. Ace of Cups. Oke, aku ngelihatnya sih dia dengan orang baru ini sebagai pelarian tadinya.
tapi keenakan dengan sifat narsisnya. Sehingga yang aku lihat di sini, dia mau kembali ke kamu karena dia sudah merasa hampa dengan orang barunya. Ya, sudah merasa hampa, kecewa, dan mengingat kebahagiaannya sama kamu. Banyak keberuntungan yang dia raih selama dengan kamu, dan dia mengenang memori indah ini sama kamu, terutama kebahagiaan dengan anak ya kayak ketika jalan-jalan, belanja gitu ya, seneng lah, happy gitu. Dia sebenarnya kangen, sedih bila dia mengingat ya takdir kebahagiaan dengan kamu tuh berakhir ya karena adanya orang ketiga. Ya, ini kebohongannya orang ketiga insya Allah akan kebongkar ya, kebohongannya, terutama dari ya ilmu sihir ini akan berbalik ke orang ketiga. Kenapa? Karena feminim sudah menerima masalah kehampaan, menerima tentang ending, ditinggalkan, bahkan menerima tentang kematian juga ya. Namanya hidup, kita harus menerima takdir tentang kematian. Dan sini membuat feminim ya menyadari gitu loh, kalau pernikahan harus ending jika ini yang terbaik. Feminim banyak belajar dalam mencintai diri sendiri, walaupun tidak terbuka lagi ya dengan maskulin. Di sini aku ngelihatnya feminim coba untuk optimis, meraih kebahagiaan untuk masa depannya dia sendiri. Sedangkan maskulin akan berakhirnya perselingkuhan atau topengnya dia. Ya karena semua dari kebodohannya dia sendiri, kesalahan dia, aku ngelihatnya. Dan dia ada rencana untuk kembali ke kamu, tapi semua menunggu ya waktu yang tepat. Ini terbongkarnya rahasia mereka ya, yang selama ini mereka simpan. Memendam perasaan rindu sama kamu ada, tapi dia lebih memilih kebebasannya. Ini kayaknya dia dengan orang baru ini akan ending ya, kebersamaannya, pernikahannya ya akan ending. Aku ngelihatnya. Pernikahannya akan ending. So, apapun yang dilakukan orang ketiga atau rahasia, ini akan terbongkar ya. Tuh. Kamu bisa berdealing dengan air sign ya, Pisces, Libra, Pisces, Gemini, and Aquarius.
Eight of Wands. Itu ya. Four of Wands. Itu Eight of Wands in reverse ya. Jadi ini maskulin ini udah banyak kegagalan ya dengan orang ketiganya, dan feminim udah merasa gagal lah komunikasinya karena si maskulin ya berkhianat kan, mencoba memperbaiki tapi tetap dilakukan hal yang sama. Pada akhirnya ya maskulin terbunuh sendiri ya dengan perbuatan yang dia tanam. Dia tahu feminim udah males komunikasi sama dia. Dan di sini maskulin masih memikirkan kembali ke kamu sih sebenarnya. Tuh. Dia lagi nyari cara untuk bisa kembali ke kamu. Nyari cara untuk bisa perbaiki lagi karmanya. Tapi di sini dia nutup lubang, gali lubang sifat angkuhnya dia ya. Itu ya. Pekerjaannya nggak menentu, hasilnya juga tidak menentu. Apa yang dia tanam, ditambah lagi karmanya juga terulang terus ya, kisah yang sama lagi, gak putus-putus, dan sifat manipulasinya tetap ada, narsisnya aku ngeliat. Dan maskulin memantau keadaan untuk bisa kembali ke kamu, tapi keblok ya. Keblok karena harus ada karma yang harus dibayar. Ya, yang harus diselesaikan. Dan ya aku ngelihatnya maskulin di sini harus belajar bayar karma sendiri sih. Harus belajar bayar karma sendiri, dan harus benar-benar komitmen ya dalam pembenahan diri. Jadi bukan hanya kata-kata saja, ya gue pengen perbaiki, tapi tindakannya tidak konsisten gitu ya. Di sini dia harus konsisten, kalau enggak sia-sia deh hidup perjalanannya. Mau sesenang apapun, sedamai apapun, tapi kosong. Ya mau pura-pura bahagia juga percuma. Ujungnya kan capek. Mau terlihat baik-baik saja percuma, tapi ternyata berantakan. Dan dia sangat berhati-hati dengan ininya ya, dengan rahasianya, karena sudah mulai terbongkar. Tuh ya, the devil guys. Dia tahu, dia ngerasain nih kalau karmik ngirim energi negatif gitu ya, terutama obsesi dengan status bebas atau perselingkuhan ya. Jadi feminim ini dibuat sakit hati ya, dan karmik ini ngebuat feminim males komunikasi dengan maskulin, karena yaitu ada campur tangan dari ilmu sihir ataupun penyakit ain. Tapi ini akan berbalik ke karmik sendiri ya, akan berbalik. Kenapa? Karena feminimnya sibuk benahin diri, sibuk mencintai diri sendiri, obsesi tentang awakening spiritual, walaupun harus membohongi perasaan diri sendiri ya. Di sini aku lihat, walaupun harus tersakiti, tersiksa,
Tapi kalau itu yang terbaik, mengendingkan karma buruknya, ya udah, feminim udah siap, tegar menghadapinya. Bahkan serangan gaib, feminim coba untuk gagalkan. Tuh ya. Tadi aku bilang feminim coba untuk gagalkan. Feminim memutuskan untuk endingkan semua permainan dan menantang orang ketiganya. Tapi bukan berarti dengan tangan kosong ya. Menantang tuh bukan dengan tangan kosong, tapi benar-benar mempelajari tentang spiritual. Tuh ya, Ace of Wands. Api spiritual ya. Dan ini membuat DM ini marah, kesel. Kenapa? Karena feminim sudah bisa mengambil keputusan melawan segala energi toksik yang coba untuk menggagalkan spiritualnya feminim. Pada akhirnya perjalanannya maskulin ini akan keblok ya. Dia nggak nerima kenyataan kalau dia merasakan juga apa yang dirasakan feminim. Ini air sign lagi mantau earth sign ya. Aku ngelihatnya. Ini ada serangan ilmu hitam coba untuk menyerang feminim, tapi gagal ya, gagal. Balik lagi ilmunya ke karmik. Karena feminim udah siap dengan resiko untuk mengendingkan segala energi negatif ya, serangan ya. Di sini feminim sangat berhati-hati untuk mengatakan rujuk, karena dia tahu ya feminim masih merasakan maskulin masih menduakan. Dan maskulin juga sekarang kehidupannya udah banyak keraguan ya tentang pekerjaan ya, depression atas perselingkuhannya dengan orang ketiga ini. Tadinya kan sangat bahagia, pada ujungnya tertekan sendiri ya. Tuh. Karena nggak ada kebahagiaan, sia-sia. Di sini maskulin marah, kesel karena perjalanan hidupnya dari sifat manipulasinya ini mengalami banyak kegagalan, terutama efek dari perselingkuhan, keserakahan, kebebasan, sifat dari energi negatif juga dari ilmu hitam. Pada akhirnya ya dia harus merasakan pembayaran karma. Di sini dia akan coba untuk memperbaiki terutama karir dia. Ini lagi bermasalah ya tentang keuangan dia. Dan
aku ngelihatnya di sini maskulin ini banyak serangan-serangan ya, lagi memantau feminim, energi feminim. Hati-hati ya, bukan hanya sihir aja, penyakit ain itu lebih bahaya. Orang yang iri hati tanpa sebab, orang yang ya hasad ya, nggak suka dengan kebahagiaan kita, nggak suka dengan kesuksesan kita, itu penyakit ya. Dan itu akan berbalik kepada mereka sih. Makanya mereka marah, kesal, dendam. Kenapa? Karena gagal mengarahkannya ke kamu. Karena kamu sudah berani menantang, bahkan kamu juga sudah memaafkan ya tentang serangan-serangan mereka. Kamu lebih banyak belajar cinta kasih sayang, belajar tentang spiritual. Ini membuat mereka tersiksa sendiri dari serangannya mereka. Ini ada pembayaran karma ya, dari manipulasinya maskulin sendiri. Ini coba untuk menipu kejujuran. Jadi maskulin ini coba untuk lari sih sebenarnya dari karmanya dia. Tapi nggak bisa ya, keblok ya. Pada akhirnya perjalanan hidupnya dia tersiksa sendiri, pekerjaannya juga nggak seimbang, apapun yang dikerjakan juga tidak ada hasil. Playfulness, true love, and the forgiving and learning. Codependency, pay attention to the red flags, calling your soulmate worth waiting for. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine and true love. Dia mempermainkan cinta sejati seseorang ya. Dan dia ketergantungan dari seseorang yang terlalu baik memaafkan kelakuan dia, niat buruknya dia. Dia permainkan hal itu. Pada akhirnya ya ini menjadi pembayaran karma yang sangat serius ya. Karena ya ketergantungannya dia ini membuat banyak masalah dalam hidupnya dia, hidup orang lain. Memohon adanya seseorang yang pahami dia, tapi dia mempermainkan ketulusan seseorang ya, cinta sejati seseorang, mempermainkan kata maaf, mempermainkan tentang memaafkan. Jadi nggak belajar dari masa lalu tentang ketulusan cinta dan cinta sejati itu bagaimana prosesinya. Dan aku ngelihatnya di sini ya maskulin terlalu banyak ini ya, terlalu banyak menipu diri sendiri, menipu orang lain tentang perasaan, janjinya ya, menipu kejujuran ya. Mau gak mau dia harus membayar karmanya dia.
memperbaiki. Perjalanan hidupnya maskulin juga ini bermasalah. Karena keblok dari ketegasannya kamu yang sudah berani mengambil keputusan untuk cerai atau berpisah, atau juga menjujurkan perasaan kamu ya ke maskulin. The butterfly, relationships evolving to the next phase, healing the inner child and growth. Ini dari kecil ya. Mungkin terlalu dimanjakan bisa, ya. Biasanya gitu. Maskulin tipikal yang pengennya dimanja terus. Sebenarnya. Jadi kayak kecilnya dia dimanjakan, terlalu dimanjakan, sehingga dia nggak mampu berdiri sendiri dengan kehidupannya dia, selalu ketergantungan dengan orang tua, dan tiba-tiba orang tuanya ada yang bercerai. Pada akhirnya kehidupannya menjadi berantakan, ya. Dan ini adalah ya masalahnya lumayan ini ya, lumayan bahaya juga, karena dia nggak memperbaiki sifat ketergantungannya dia. Jadi gini, dia mau hidupnya enaknya aja ya, nggak mau berbagi kalau nggak ada manfaatnya. Dia nggak mau berbagi kalau nggak ada faedahnya. Berbuat kebaikan itu nggak harus menunggu kayak apa yang kita butuhkan gitu loh. Justru ya apa yang mereka butuhkan kita membantu gitu, selagi kita mampu gitu. Kalau bisa ya, misalnya gini, contoh aja ya, contoh kecil deh. Kamu tahu nih pasangan kamu doyan apa, atau orang tua kamu deh doyan apa, terus tanpa mereka minta kamu udah beli ini dari luar gitu, sebelum pulang ke rumah lah ya, intinya makanan kayak apa gitu. Terus sampai rumah kan, terus orang tua ngelihat kita ngebawa sesuatu yang mereka suka, kan udah membantu memberikan kebahagiaan buat mereka, tanpa kamu meminta embel-embel mesti diganti lah atau mencari perhatian lah, enggak ya. Kalau maskulin iya, jadi dia mau bawa sesuatu tuh biar dianggap ya. Jadi benar-benar dia tuh pikirannya tuh ketergantungan sih dengan orang lain. Jadi obsesi dengan kehidupan dia sendiri. Tuh. Ketergantungan dengan orang lain. Ketika dia mendapati yang connection, dia ingin mengendalikan, dia ingin mengontrol, dia ingin menguasai. Pada akhirnya ya perjalanan soulmate-nya, soul kontraknya bermasalah terus. Karena tidak bisa dinasehatkan, tidak bisa kerjasama. Karena mempermainkan. Ya. Dan ya dia orangnya mengulang terus kisah yang sama. Chaser. Tuh dia mantau kamu ya. Tuh runner and sunglasses chaser. Kalau aku lihat di sini, kamu lagi mengejar isunya dia kan, untuk kejujuran. Sedangkan dia lari untuk ghosting kamu. Kamunya ngejar dengan tangan kosong, maksudnya dengan hasil kosong. Karena dia lari untuk memantau kamu.
Sedangkan kamu mengejar dengan kehampaan. Stop mengejar deh. Ya, stop mengejar. Stop berharap dia kembali ke kamu kalau sudah bercerai. Kalaupun sudah berpisah dan masih rumah tangga, ya wajar kita minta kembali, itu harus. Karena masih ada ikatan, apalagi ada anak. Ya, jangan ngikutin hawa nafsu. Ini yang sudah bercerai saja, yang udah berpisah, ya maksudnya yang udah pacaran tuh sudahan gitu ya. Stop gitu. Kalau yang masih menikah, terusin doanya. Tinggal Tuhan yang menentukan, ya kan? Terusin lakukan healingnya. Jangan putus karena serangan gosip, fitnahan ataupun ilmu hitam, penyakit ain ini ada. Ya. Kamu tahu itu siapa dia yang sirik sama kamu, yang ngiri sama kamu ya feminim, kamu tahu. Tapi di sini kamu coba untuk santai aja, aku lihat. Walaupun ya kamu merasa hampa hidupmu ya, karena kan kesendirian gitu ya, melakukan sendiri, nggak ada pasangan gitu ya. Untuk yang sudah bercerai, kalau yang belum bercerai juga merasa kesendirian, tapi tetap berdoa yang terbaik buat pasangan kamu. Seburuk apapun dia, kalau masih satu rumah, masih satu ikatan, ya kita wajib mendoakan diperbaiki kalau memang masih ada jodohnya. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.